Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khalifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ringkasan buku pengantar studi hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagian pertama kita akan membahas tentang perbedaan antara hadis, khobar, atsar, dan hadis qudsi. Jangan sampai keliru kita menyebut istilah-istilah ini. Yang pertama yaitu hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selainnya. Dengan demikian, definisi khobar itu lebih umum dan memiliki cakupannya lebih luas daripada hadis itu sendiri. Yang ketiga yaitu atsar. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau sahabat. Terkadang atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Namun, penyebutannya itu harus diberi takwid atau catatan bahwa hadis itu berasal dari Nabi, seperti ucapan wafil asaro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus disebutkan bahwa hadis itu berasal dari Nabi. Yang ketiga yakni hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini juga disebut dengan hadis robbani atau hadis ilahi. Contohnya, yaqulullahu ta'ala, ana indan dhanni abdi bi wa ana ma'aha idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Fa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Yang artinya, aku menurut prasangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di kumpulan orang banyak, aku mengingatnya di kumpulan orang-orang yang lebih dari mereka. Jadi hadits qudsi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu mengenai kedudukan hadis qudsi antara Al-Quran dan hadis nabawi. Dari ketiga tersebut dapat diketahui perbedaan ketiganya itu dari penisbatan lafadz dan maknanya. Kalau lafadz dan maknanya itu dinisbatkan kepada Allah, berarti itu disebut dengan Al-Quran. Sedangkan hadis nabawi, lafadz dan maknanya itu dinisbatkan kepada Nabi. Lafadz dan maknanya dinisbatkan kepada Nabi itu dinamakan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah, bukan lafadznya. Oleh karena itu, membaca hadis qudsi tidak terhitung sebagai ibadah. Tidak dapat juga digunakan dalam bacaan sholat. Yang pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang munqati as-sanad atau keterputusan sanad, atau bisa disebut dengan hadis yang sanadnya tidak bersambung. Adapun jenis-jenisnya di situ ada 4, bisa disimak. Yang pertama yaitu hadis mursal. Hadis yang sanadnya diangkat oleh seorang sahabat atau tabi'in langsung kepada Nabi, padahal tidak mendengarnya dari beliau. Yang kedua yaitu mu'allaq, hadis yang dihapus permulaan sanadnya. Misalnya dalam perkataan Al-Bukhari berikut ini, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Di situ permulaan sanadnya tidak ada karena dihapus. Yang ketiga, mu'addal adalah hadis yang di tengah-tengahnya ada 2 orang perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut.
Jadi itu sudah jelas terputus sanadnya. Yang keempat yaitu munqati. Hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada seorang perawi atau lebih yang dihapus secara tidak berturut-turut, itu sama saja dinamakan keterputusan sanad juga. Lalu bagaimana hadis yang memiliki keterputusan sanad ini? Seluruhnya itu tertolak hadisnya. Namun, hukum tersebut tidak berlaku pada jenis hadis yang memiliki keterputusan sanad sebagai berikut. Yang pertama, hadis mursal sababi. Yang kedua, hadis mursal kibar tabi'in. Terus hadis yang ketiga, hadis mu'allaq yang menggunakan sigot jazm atau ketegasan dalam kitab yang dipastikan kesohihannya seperti Sahih Al-Bukhari. Jadi di dalam hadis mu'allaq itu menggunakan ketegasan dan hadis itu terdapat dalam buku yang sudah terbukti kesohihannya seperti buku Sahih Bukhari. Yang keempat yaitu hadis yang memiliki keterputusan sanad, namun dalam jalur periwatan lain sanad hadis tersebut mustahil bersambung dan memenuhi semua syarat untuk diterima. Ini mutasil, itu salah tulis. Mutasil bersambung. Jadi saat kita di buku lain menemukan bahwa di dalam hadis itu sanadnya terputus dan menemukan di kitab hadis lain periwatannya bersambung, itu bisa dikatakan boleh digunakan hadisnya. Yang selanjutnya kita akan membahas ijraj dalam matan. Ijraj itu sisipan dalam isi matan. Jadi yang dimaksud di sini yaitu seorang perawi itu memasukkan ucapannya sendiri ke dalam isi hadis. Hal ini dilakukan karena untuk menafsirkan hadis tersebut supaya lebih jelas lagi dan mudah dipahami oleh sang penerima hadis, atau menarik kesimpulan hukum tertentu, atau bertujuan untuk menjelaskan hikmah tertentu yang terkandung dalam hadis tersebut. Letak ijraj itu biasanya ada di awal, di tengah, dan di akhir suatu hadis. Di situ ada contohnya. Contoh ijraj di awal hadis itu seperti hadis Abu Hurairah yang berbunyi asbigul wudu' wa wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, semoga lembah di neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya. Nah, di situ perkataan Abu Hurairah terletak pada awal, yaitu pada kata asbigul wudu'a yang artinya sempurnakanlah wudu. Jadi di sini maksud Abu Hurairah untuk memperjelas hadis ini supaya untuk memerintahkan menyempurnakan wudhu. Yang berikutnya, contoh ijraj di tengah hadis seperti hadis Aisyah tentang permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang berbunyi wa kana yakhlu bi gharin hira'in fayatahannasu fi fa huwa ta'abbudu layala dawatil adad. Di situ perkataan Aisyah terletak pada di tengah-tengah pada lafaz wa huwa ta'abbudu yang artinya beliau beribadah, untuk memperjelas lafaz sebelumnya bahwa Nabi Muhammad menyendiri dan merenung di Gua Hira itu tujuannya yaitu untuk beribadah. Yang selanjutnya, ijraj di akhir hadis seperti hadis Abu Hurairah berikut ini. Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu' faman istata'a minkum ayuti la ghurranahu falyaf'al.
Nah, di sini perkataan Abu Hurairah terletak pada akhir untuk memperjelas lafaz sebelumnya, yaitu untuk berwudu juga tentang wudu. Yang selanjutnya, penentuan lafaz hadis sebagai ijrad, itu hadis bisa dikatakan ijrad itu harus seorang perawinya itu harus memenuhi syarat-syaratnya dan mempunyai keahlian serta mempunyai kredibilitas dalam bidang hadis. Itu baru bisa menyisipkan perkataan-perkataannya di dalam matan hadis. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hadis maudhu. Kalian pasti sudah tahu hadis maudhu itu hadis palsu, hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad. Hukum hadis maudhu ini jelas tidak dapat disampaikan atau diterima. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa hadis itu palsu? Yang pertama yaitu dari pengakuan sang pemalsu hadis itu sendiri. Terus yang kedua, bertentangan dengan akal. Misalnya pengumpulan dua hal yang saling bertolak belakang, menetapkan keberadaan yang mustahil terjadi, menafikan keberadaan sesuatu yang mesti ada atau berbagai hal sejenisnya. Jadi yang bertentangan dengan akal kita. Yang ketiga, bertentangan dengan perkara-perkara agama yang fundamental. Misalnya dalam hadis tersebut itu terdapat menggugurkan salah satu rukun Islam dan menentukan waktu hari kiamat. Sudah jelas itu hadis palsu, karena Nabi Muhammad sendiri itu tidak tahu waktu dan kapan terjadinya hari kiamat. Hanya disebutkan tanda-tandanya saja. Ada juga hadis yang rawan dengan hadis palsu itu biasanya tentang hadis ziarah kubur, terus hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan bulan Sya'ban dan keistimewaan sholat pada bulan Sya'ban. Ada juga hadis-hadis tentang berbagai masalah yang beragam. Contohnya yang sering terjadi ini yaitu hadis Ahibbul Arabi lisalasin li'anni Arabiyun wal Qur'anun Arabi walisanun ahlil jannati Arabi. Di sini cintailah orang-orang Arab karena 3 perkara. Karena aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Di sini yang janggal itu pada yang bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Kan kita nggak tahu apakah kita pernah ke surga bisa mengatakan bahwa penduduk surga itu nantinya bahasa Arab. Kan nggak tahu. Jadi hadis ini bisa dikatakan dengan hadis palsu kalau menurut di kitab buku pengantar studi hadis karya siapa tadi? Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada juga para pemalsu hadis. Di situ bisa dibaca sendiri. Ada 4 dan sebenarnya ada banyak lainnya. Nah, biasanya orang-orang yang memalsukan hadis itu adalah orang-orang yang zindik, yang sengaja ingin menghancurkan agama Islam dan akidah-akidah orang muslim. Contohnya itu adalah Muhammad bin Sa'ad al-Mahlub. Terus yang kedua adalah orang-orang yang mencari muka di hadapan khalifah. Terus yang ketiga,
orang-orang yang mencari muka di hadapan orang awam dengan menceritakan cerita aneh-aneh. Nah, ini sering terjadi, makanya kita harus hati-hati ketika menyerap sebuah hadis yang disampaikan oleh penceramah. Harus hati-hati. Terus yang selanjutnya yaitu orang-orang yang sangat bersemangat dalam beragama, lalu membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Islam dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Terus yang selanjutnya, orang-orang yang fanatik terhadap mazhab, tarekat, atau kabilah tertentu. Mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan dan pujian terhadap sesuatu yang mereka fanatikkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan sekarang marak terjadi hal ini. Terus yang selanjutnya yaitu pembahasan penulisan hadis. Kalau kalian ingin menulis hadis, bisa diperhatikan tata cara penulisannya di sini. Penulisan hadis itu hukumnya boleh-boleh saja, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Sifat penulis hadis itu, penulisan yang wajib adalah menulis hadis dengan istilah yang jelas dan terang serta tidak menimbulkan kesulitan dan bercampur adukan. Terus yang selanjutnya, penulisan yang sunnah adalah dengan memperhatikan beberapa hal. Satu, nama Allah itu jangan disingkat dan sebaiknya ditulis dengan Ta'ala, Azza wa Jalla, atau Subhanahu, atau berbagai pujian lainnya, tanpa menggunakan simbol atau singkatan. Jika nama Rasulullah itu ditulis dengan lengkap Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan disingkat. Terus yang selanjutnya, memberi tanda pada teks hadis yang membedakan antara hadis atau sebuah ucapan dari perawi atau ijrad, sisipan perkataan dari perawi itu biasanya diberi tanda buka kurung atau tanda cakrawala itu dan sejenisnya. Yang selanjutnya, memperhatikan kaidah yang dipakai dalam membetulkan kesalahan. Kata yang lupa tidak tertulis hendaknya disisipkan di salah satu sisi di atas atau di bawah teks sambil diberi tanda yang menunjukkan tempatnya. Jika terdapat tambahan, maka hendaknya dihapus atau dicoret dari awal hingga akhir dengan jelas supaya tidak menutupi tulisan di bawahnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pembacanya. Yang selanjutnya yaitu kita memisahkan dua kata dalam dua baris berbeda. Maksudnya tidak memisahkan dua kata dalam dua baris berbeda jika pemisahan tersebut dapat merusak maknanya. Seperti contoh, Basyir qatila Bani Sofiyah, yakni Zabur bin Nar, yang artinya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang membunuh Ibnu Sofiyah, yakni Az-Zubair, bahwa dia di dalam neraka. Nah, dalam perkataan itu tidak boleh meletakkan kata Basyir di barisan tersendiri dan Ibnu Sofiyah bin Nar di barisan yang lain. Jadi tidak boleh dipisah. Satu kata tidak boleh dipisah. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya, menghindari simbol, kecuali berbagai simbol yang sudah terkenal di antara para muhaddisin. Di antaranya adalah sana, na, dasa sebagai tanda dari kata hadasana dan dibaca haddasana. Yang selanjutnya yaitu tentang kodifikasi hadis. Nah, pada zaman Nabi dan para khulafaur rasyidin, kodifikasi hadis ini belum terkodifikasi. Pada saat itu Umar bin Khattab itu ingin mengumpulkan atau membuat buku tentang hadis mengenai akidah. Namun beliau itu ragu dan meminta nasihat kepada para sahabat. Mereka pun memberi masukan supaya dia itu menulis sebuah kitab khusus. Kemudian Umar
itu melakukan istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah selama 1 bulan. Keesokan harinya itu Umar bin Khattab berkata, sebenarnya aku ingin menulis kitab kumpulan hadis, namun aku ingat satu kaum sebelum kalian yang menulis kitab-kitab, kemudian mereka lebih memperhatikan kitab-kitabnya itu dan meninggalkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Demi Allah, aku tidak ingin mencampur kitab Allah dengan sesuatu pun selama-lamanya. Jadi pada masa Umar ini penulisan hadis itu tidak jadi terkodifikasi. Terus pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khawatir tentang akan hilangnya hadis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada Qadhi Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Terus beliau juga menulis surat kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri supaya menyusun kitab hadis. Jadi orang yang pertama kali menyusun kitab hadis adalah yaitu Muhammad bin Syihab al-Zuhri dari perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Hal itu terjadi pada penghujung tahun 100 Hijriah. Sebelum itu para ulama menyusun kitab hadis sebagai berbagai macam cara penyusunannya. Setelah itu banyak ulama-ulama yang juga menyusun kitab-kitab hadis. Adapun metode-metodenya dalam penyusunan kitab hadis, yang pertama yaitu tashif usul, yakni menyusun hadis dengan sanadnya dari penyusunan sampai isnad yang paling akhir. Penyusunan ini memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu menyusun berdasarkan perbagian atau per juz dengan cara mengumpulkan permasalahan ilmu dalam satu juz khusus yang terpisah dengan yang lainnya, sehingga permasalahan sholat misalnya itu dikumpulkan dalam satu bagian tertentu, sholat saja, hadis mengenai sholat saja. Terus yang selanjutnya contohnya misalnya permasalahan zakat dan lain sebagainya. Metode ini adalah cara yang digunakan oleh Az-Zuhri dan orang-orang sejaman dengan beliau. Terus cara yang kedua yaitu penyusunan berdasarkan bab per bab, yakni menjadikan dalam satu bagian terdiri dari beberapa bab dan penyusunannya itu berdasarkan tema seperti susunan bab-bab fikih atau selainnya. Contohnya adalah cara yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, dan para penyusun kitab sunnah lainnya. Yang selanjutnya yaitu menyusun berdasarkan musnad. Maksudnya pengumpulannya hadis setiap sahabat pada satu bagian tersendiri. Misalnya dalam Musnad Abu Bakar itu disebutkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Musnad Umar disendirikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar sendiri dan seterusnya. Nah, metode ini itu digunakan oleh Imam Ahmad dalam menyusun musnadnya. Terus yang kedua metode tashifuru atau cabang, yaitu penyusunan kitab hadis di mana para penyusunnya sekedar menukil atau mengutip hadis-hadis dari kitab induk, kemudian menyandarkannya kepada kitab induk tanpa disertai penyebutan sanad. Metode ini juga memiliki beberapa cara, diantaranya yaitu menyusun berdasarkan bab per bab, seperti kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani. Terus yang kedua menyusun berdasarkan urutan huruf, seperti kitab Al-Jami' As-Shaghir karya As-Suyuti. Jadi disendirikan misalnya huruf alif, berarti awalan hadisnya itu disendirikan yang alif saja, alif saja, ba saja gitu. Selanjutnya di sini ada 6 kitab induk hadis. Yang pertama ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim,
Sunnah An-Nasa'i, Sunnah Abu Dawud, dan Sunnah At-Tirmizi, serta Sunnah Ibnu Majah. Yang pertama kita akan bahas Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini, kitab ini berjudul Al-Jami' As-Sahih. Oleh penyusunnya, beliau menyeleksi hadis yang tercantum dalam kitab ini dari 6.000 hadis. Beliau bersusah payah dalam memilih dan menyeleksi hadis-hadis yang sahih, hingga setiap kali hendak menulis, beliau itu berwudu, mengerjakan sholat 2 rakaat sembari memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menulisnya. Beliau menyelesaikan penyusunan kitab ini itu selama 16 tahun. Jumlah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ini termasuk yang terulang berjumlah 7.397 buah, yang tidak termasuk yang terulang berjumlah 2.602 buah. Al-Bukhari itu adalah nama panjangnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah bin Bardizbah Al-Ju'fi dari Persia. Al-Bukhari ini lahir pada bulan Syawal tahun 1094 Hijriah. Beliau tumbuh yatim karena bapaknya sudah meninggal dan diasuh oleh ibunya. Kemudian mulai menempuh perjalanan mencari hadis itu pada tahun 210 Hijriah. Beliau itu berpindah-pindah sampai ke negeri-negeri Syam, ke Mesir, ke Jazirah, ke Bashrah, dan Kufah, dan juga Baghdad. Beliau ini memiliki hafalan yang sangat kuat dan juga seorang pemberani dan dermawan. Para ulama pada masa itu sangat memuji beliau. Beliau adalah seorang mujtahid dalam bidang fikih juga. Beliau sangat teliti dalam mengambil kesimpulan hukum suatu hadis sebagaimana dapat disaksikan dalam judul-judul bab dalam kitab sahihnya. Beliau wafat di daerah Hartan yang berjarak dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Yang kedua yaitu Sahih Muslim. Kitab ini adalah kitab yang terkenal dan disusun oleh Muslim bin Al-Hajj rahimakumullah. Beliau mengumpulkan hadis sahih dari Rasulullah. Menurut penilaiannya di dalam kitab ini, An-Nawawi berkata, di dalam kitab ini beliau menerapkan metode yang sangat bagus dalam hal ketelitian, kesempurnaan, warak, dan makrifat, di mana sangat jarang seorang mendapatkan petunjuk untuk melakukan hal tersebut kecuali beberapa orang saja. Terus di sini Imam Muslim adalah nama lengkapnya Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau itu dilahirkan pada tahun 210 Hijriah. Dan beliau itu melakukan berbagai perjalanan ke negeri-negeri dalam mencari hadis, diantaranya yaitu ke Hijaz, ke Syam, Irak, dan Mesir. Ketika Al-Bukhari datang di Naisaburi, dia belajar kepadanya, mempelajari ilmunya, dan mengikuti setiap langkahnya. Banyak ulama ahli hadis dan selainnya memberikan pujian kepada Imam Muslim itu. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Beliau itu sangat meninggalkan ilmu yang banyak dan karya-karyanya. Yang ketiga
Yang ketiga yaitu Sunnah An-Nasai, menyusun kitabnya As-Sunnah Al-Kubra dan memasukkannya ke dalam berbagai hadis sahih. Kemudian beliau meringkas dalam kitab As-Sunnah As-Sughra dan beliau beri judul Al-Mujtaba, yang di dalamnya beliau hanya mengumpulkan berbagai hadis sahih menurut penilaiannya. An-Nasai adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasai. Biasanya juga disebut dengan An-Nasawi karena dinisbatkan kepada daerah Nasa, sebuah negeri yang terkenal di daerah Khurasan. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah di Nasa. Kemudian melakukan perjalanannya untuk mencari hadis. Beliau mendengar hadis dari penduduk Hijaz, Khurasan, Syam, Jazirah, dan selainnya banyak. Beliau tinggal lama di Mesir. Di sanalah karya beliau itu tersebar luas. Kemudian beliau pergi ke Damaskus dan mendapatkan ujian atau fitnah di sana. Beliau meninggal pada tahun 303 Hijriah di Ramallah, Palestina pada usia 88 tahun. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam bidang hadis dan i'lal. Yang keempat, Sunnah Abu Dawud. Kitab ini adalah kitab yang berisi 4.800 hadis yang diseleksi oleh penyusunnya dari 500.000 hadis. Beliau hanya menyebutkan hadis-hadis tentang hukum. Imam Abu Dawud itu adalah Sulaiman bin Ajj bin Ishaq al-Azdi al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, salah satu daerah di Basra pada tahun 202 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan mencari hadis itu dari penduduk Syam, Irak, Mesir, dan Khurasan. Beliau mengambil hadis dari Ahmad bin Hambal dan juga dari guru-guru Bukhari dan Muslim juga. Para ulama itu banyak memberikan pujian kepadanya bahwa beliau itu memiliki hafalan yang sempurna, pemahaman yang kuat, dan juga seorang yang wara'. Beliau meninggal pada tahun 275 Hijriah pada usia 73 tahun. Yang selanjutnya Sunnah At-Tirmizi. Kitab ini juga dikenal dengan Jami At-Tirmizi. At-Tirmizi ini menyusun berdasarkan dengan bab-bab fikih. Beliau menjelaskan derajat sahih, hasan atau dhaif setiap hadis pada tempatnya masing-masing dan menjelaskan sisi kelemahannya juga. Beliau juga menjelaskan ulama yang beliau ambil pendapatnya, baik dari kalangan sahabat maupun selainnya. Di akhir kitab tersebut, beliau itu menyusun sebuah kitab yang membahas tentang ilmu i'lal, dan di dalamnya beliau mengumpulkan berbagai faedah yang penting. Nama lengkap At-Tirmizi itu adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syurah As-Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir di sebuah kota ujung Jaihun pada tahun 209 Hijriah. Beliau mencari hadis itu berkeliling di Hijaz, Irak, dan Khurasan. Banyak juga para ulama yang memuji, khususnya Al-Bukhari pun bersandar pada periwayatannya dan mengambil riwayat darinya. Padahal Al-Bukhari itu adalah salah satu gurunya. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Yang terakhir yaitu Sunnah Ibnu Majah. Kitab ini disusun oleh penulisnya berdasarkan urutan bab di dalamnya, menyusun kumpulan 4.341 buah hadis berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan
Mutakhirin. Kitab ini termasuk kitab induk ke-6 dari ke-6 sifat hadis. Kitab induk hadis. Nama panjangnya Ibnu Majah itu Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdillah bin Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin, termasuk wilayah Irak pada tahun 209 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari hadis sampai ke Ar-Rai, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir, dan Hijaz. Beliau meninggal pada tahun 273 Hijriah dalam usia 64 tahun. Beliau memiliki banyak karya yang bermanfaat. Terus ada itu yang inti dari kitab 6 dan juga profil sedikit dari tokoh-tokoh hadis yang sudah terkenal. Mungkin penjelasan saya kurang dapat dipahami, bisa ditanyakan yang mana yang kurang paham dan kurang jelasnya. Saya mohon maaf karena manusia juga penuh keterbatasan dan saya juga masih belajar. Kalau ada penyampaian yang keliru, bisa mohon dikoreksi bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.